Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Hadirin yang dirahmati Allah. Pada kesempatan ini mari kita bahas bagaimana menjadi pribadi yang cerdas dalam sesuai ajaran Islam. Agar pergaulan kita membawa kebaikan bukan penyesalan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin." Yang artinya, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Quran surat At-Taubah ayat 119. Ayat ini mengajarkan kita pentingnya memilih lingkungan dan teman yang baik. Teman sangat memengaruhi perilaku dan masa depan seseorang. Jika kita berteman dengan orang yang baik, maka kita juga akan terbawa baik. Dan sebaliknya, jika kita berteman dengan orang yang suka membuat salah, maka kita juga akan mudah terjerumus. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, perumpamaan teman yang baik dan buruk seperti penjual minyak wangi dan pandai besi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Teman yang baik diibaratkan sebagai penjual minyak wangi karena kita bisa ikut harum namanya dan minimal mendapat kebaikan darinya. Sedangkan teman yang buruk seperti pandai besi, kita bisa terkena percikan api atau bau asapnya. Artinya teman sangat memengaruhi akhlak dan kebiasaan kita. Hadirin yang dirahmati Allah, ciri-ciri pergaulan sesuai ajaran Islam adalah 1. Saling mengingatkan dalam kebaikan. 2. Menjaga sopan santun. 3. Tidak mengajak pada maksiat. 4. Membantu saat kesulitan. Hadirin yang dirahmati Allah, mari kita jadikan pergaulan ini sebagai jalan menuju kebaikan. Jadilah teman yang baik sebelum mencari teman yang baik. Semoga Allah menjaga kita dari pergaulan yang buruk dan menempatkan kita di lingkungan yang penuh dengan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Sekian tausiah dari saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aisyah dan salam pertama. Pagi itu, Aisyah berjalan riang menggandeng tangan ibunya. Udara segar membuat langkah mereka terasa ringan. Ibunya berpesan, "Nak, jika bertemu seseorang, ucapkan salam. Itu doa yang indah," pesan ibu dengan suara lembut. Setelah saat itu, Aisyah selalu mengingat pesan ibunya. Aisyah berucap dalam hati, "Saya harus mulai belajar salam, tapi hati saya masih malu." Suatu hari, tiba-tiba seorang tetangga datang membawa keranjang belanja, menyapa Aisyah dan ibunya. Suara lembutnya terasa menenangkan. Setelah menjawab salam, Ibu Aisyah mengangguk kecil, lalu memberi isyarat agar Aisyah berani menyapa tetangganya. Dengan hati berdebar, Aisyah membuka suara dan berkata, "Assalamualaikum." Melihat itu, tetangga mereka tersenyum dan mengajak Aisyah bersalaman. Lalu menjawab, "Waalaikumsalam, Nak Aisyah." Lalu ia berkata, "Masya Allah, Aisyah sudah besar dan pintar." Wajah Aisyah berbinar. Ternyata mengucapkan dan menjawab salam terasa indah di hati. Setelah bertemu dengan tetangganya, Aisyah dan ibunya, lalu melanjutkan langkah, hati Aisyah kini lebih berani dan penuh bahagia setelah belajar memberi salam kepada orang lain. Aisyah belajar, salam bukan hanya sapaan. Salam adalah doa kebaikan yang membuat hati tenang, mempererat persaudaraan, dan membawa cinta dari Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sebarkanlah salam di antara kalian." Hadis riwayat Muslim.